Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang saya hormatin. Perkenalkan nama saya M. Top Satria. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah mengenai analisis komparatif gaya pemerintahan dan implementasinya dalam sistem modern. Sebelum masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu isi dari bab satu, yaitu pendahuluan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang makalah ini. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan sejarahnya, budaya, dan ideologinya. Perbedaan tersebut melahirkan berbagai bentuk pemerintahan seperti demokrasi, autokrasi, monarki, hingga sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami karakteristik, kelebihan, dan kelemahan setiap pemerintahan agar mengetahui bagaimana sistem tersebut diterapkan di berbagai negara. Rumusan masalah dalam makalah ini dapat memahami pengertian gaya pemerintahan, karakteristik setiap sistem, kelebihan dan kelemahannya, serta penerapan dalam sistem pemerintahan modern, termasuk sistem pemerintahan Pancasila di Indonesia. Tujuan makalah ini adalah untuk menambah pemahaman mengenai berbagai gaya pemerintahan, membandingkan karakteristiknya, serta menjelaskan penerapan sistem pemerintahan Pancasila di Indonesia. Makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dan membaca mengenai berbagai sistem pemerintahan sehingga lebih memahami penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, baik. Setelah membahas pendahuluan, selanjutnya saya akan masuk ke dalam pembahasan utama, yaitu demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Artinya pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat melalui partisipasi masyarakat, terutama dalam pemilihan pemimpin. Filosofi demokrasi dalam perkembangannya, demokrasi dipengaruhi oleh pemikiran beberapa tokoh besar, yaitu seperti John Locke menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Jean-Jacques Rousseau menegaskan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, sedangkan Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Makna dari kalimat tersebut adalah bahwa pemerintahan dipilih oleh rakyat, bekerja berdasarkan kehendak rakyat, dan seluruh kebijakannya ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat. Beberapa ciri utama demokrasi antara lain adanya pemilih yang bebas adil, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan membentuk organisasi, hak memilih bagi seluruh warga negara, serta penegakan supremasi hukum. Semua semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa memandang luar belakang mereka. Pemilu merupakan bentuk nyata pelaksanaan demokrasi. Melalui pemilu, rakyat memilih wakil maupun pemimpin yang menjalankan pemerintahan. Secara umum terdapat tiga sistem pemilu. Yang pertama adalah sistem distrik. Yang kedua adalah sistem proporsional. Dan yang ketiga adalah sistem campuran atau mixed system. Di Indonesia, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau yang lebih dikenal dengan luber jurdil.
Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, demokrasi menerapkan konsep trias politika. Konsep ini membagi kekuasaan menjadi tiga. Pertama, legislatif yang menjalankan pemerintahan, yang kedua eksekutif yang bertugas menegakkan hukum, yang ketiga adalah yudikatif. Yudikatif. Saat ini demokrasi menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah penyebaran berita hoax, polarisasi politik, ketimpangan ekonomi, serta munculnya pemimpin yang menggunakan hukum untuk mempertahankan kekuasaan. Karena itu, demokrasi perlu terus dijaga melalui pendidikan politik, penegakan hukum, dan partisipasi aktif masyarakat agar tetap menjalankan sesuai prinsipnya. Sekian dari saya, penjelasan bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bagas Prayuda. Saya akan mempresentasikan tentang autokrasi dan monarki. Yang pertama adalah pengantar sistem pemerintahan non-demokratis. Sistem pemerintahan dalam ilmu politik hukum tata negara secara garis besar dibagi menjadi dua arus utama, yaitu sistem berbasis kedaulatan rakyat atau demokrasi serta sistem non-demokratis yang memusatkan kekuasaan pada satu atau kelompok kecil elit. Secara historis, pemusatan kekuasaan pada satu tangan diyakini sebagai metode paling efektif untuk menjaga ketertiban dan stabilitas masyarakat, berubah dari ancaman konflik internal. Seiring berjalannya waktu, legitimasi kekuasaan pakai ini mulai dipertanyakan oleh para filsuf, terutama sejak era pencerahan. Di era modern, tantangan utama dalam mempelajari sistem autokrasi dan monarki adalah melihat bagaimana kedua sistem tersebut beradaptasi dengan hukum internasional, hak asasi manusia, dan arus globalisasi. Kemudian yang kedua adalah doktrin dan karakteristik autokrasi. Autokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos, yang berarti sendiri, dan kratos yang berarti kekuasaan. Cara doktrinal, autokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh kekuasaan politik, hukum, dan eksekutif berpusat secara mutlak pada satu penguasa tunggal tanpa adanya mekanisme kontrol hukum yang independen. Dalam autokrasi, prinsip yang berlaku bukanlah penegakan hukum untuk membatasi kekuasaan, melainkan hukum yang dijadikan oleh penguasa untuk mengendalikan masyarakat. Karakteristik karakteristik autokrasi dicirikan oleh tiga hal utama, yaitu sentralisasi kekuasaan secara radikal yang mengabaikan pemisahan kekuasaan, ketiadaan ruang bagi oposisi politik yang legal melalui penekanan manipulasi, serta pengekangan ketat terhadap media massa dan arus informasi guna mencegah lahirnya kesadaran kritis masyarakat. Dalam perkembangannya, autokrasi terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu otoritarianisme, penguasa hanya menuntut kepatuhan politik warga negara, namun tidak terlalu mencampuri kehidupan pribadi, agama, atau ekonomi selama tidak mengancam rezim. Kemudian yang kedua adalah totalitarianisme, bentuk autokrasi yang paling ekstrim, di mana negara berupaya mengontrol seluruh totalitas kehidupan masyarakat, mulai dari ideologi, kurikulum, seni, hingga pikiran pribadi warga melalui propaganda intensif dan pengawasan massal. Kemudian yang ketiga adalah asal-usul tipologi dan dinamika monarki. Monarki berasal dari kata Yunani, monos yang berarti satu, dan archein yang berarti memerintah. Monarki merupakan sistem pemerintahan tradisional di mana posisi kepala negara dipegang oleh seorang individu yang menyandang gelar kebangsawanan seperti raja, ratu, sultan, atau kaisar. Berbeda dari autokrasi umum yang sering lahir dari krisis politik modern, monarki berakar kuat pada tradisi, feodalisme, dan sejarah. Institusi monarki ditopang oleh tiga tiang utama, yaitu yaitu eh, suksesi herediter,
Pengisian jabatan kepala negara dilakukan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan darah dalam satu dinasti. Kemudian, legitimasi tradisional dan sakral. Kekuasaan raja umumnya dibalut oleh nilai kebudayaan, mistisisme, atau klaim religius, serta doktrin hak ilahi, raja-raja di Eropa, konsep dewa raja, konsep dewa raja. Kemudian yang ketiga adalah masa jabatan seumur hidup. Eh, Masa raja memerintah tanpa batasan periode dan jabatannya baru berakhir ketika ia meninggal dunia atau melakukan abdikasi. Yang ketiga adalah asal-usul, tipologi, dan dinamika monarki. Monarki berasal dari kata Yunani, monos yang berarti satu, dan archein yang berarti memerintah. Monarki merupakan sistem pemerintahan tradisional di mana posisi kepala negara dipegang oleh seorang individu yang menyandang gelar kebangsawanan seperti raja, ratu, sultan, atau kaisar. Berbeda dari autokrasi umum yang sering lahir dari krisis politik modern, monarki berakar kuat pada tradisi feodalisme dan sejarah. Institusi monarki ditopang oleh tiga tiang utama, yaitu monarki, suksesi monarki Yang ketiga, asal-usul, tipologi, dan dinamika monarki. Monarki berasal dari kata Yunani, monos yang berarti satu, dan archein yang berarti memerintah. Monarki merupakan sistem pemerintahan tradisional di mana posisi kepala negara dipegang oleh seorang individu yang menyandang gelar kebangsawanan, seperti raja, ratu, sultan, atau kaisar. Berbeda dari autokrasi umum yang sering lahir dari krisis politik modern, monarki berakar kuat pada tradisi feodalisme dan sejarah dan tradisi. Institusi monarki ditopang oleh tiga tiang utama. Yang pertama, suksesi herediter. Pengisian jabatan kepala negara dilakukan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan darah dalam satu dinasti. Yang kedua, legitimasi tradisional dan sakral. Kekuasaan raja umumnya dibalut oleh nilai kebudayaan, mistisisme, atau klaim religius seperti doktrin hak ilahi, raja-raja di Eropa, atau konsep dewa dan raja. Kemudian yang ketiga adalah masa jabatan seumur hidup. Raja memerintah tanpa batasan periode dan jabatannya baru berakhir ketika ia meninggal dunia atau melakukan abdikasi. Dalam dunia modern, monarki terbagi menjadi dua tipologi utama, yaitu monarki absolut, raja memegang kekuasaan penuh dan tidak terbatas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tanpa terikat konstitusi. Yang kedua adalah monarki konstitusional. Kekuasaan raja dibatasi secara ketat oleh konstitusi, di mana raja hanya berfungsi sebagai simbol persatuan dan identitas nasional. Sementara pemerintahan harian dijalankan oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen pilihan rakyat. Kemudian yang keempat adalah sumber legitimasi dan mekanisme suksesi kepemimpinan. Perbedaan paling fundamental antara autokrasi non-monarki dan monarki dapat dianalisis melalui sumber legitimasi, kekuasaan serta secara pengalihan kekuasaan tersebut. Monarki bersandar pada legitimasi tradisional dan kultural, di mana kepatuhan rakyat lahir dari ikatan sejarah, rasa hormat terhadap adat istiadat. Sebaliknya, autokrasi non-monarki umumnya bersandar pada legitimasi karismatik, penguasa serta kekuasaan korsif berupa intimidasi aparat keamanan dan militer. Perbedaan ini membawa dampak besar pada mekanisme suksesi kepemimpinan. Pada monarki, proses transisi kekuasaan berjalan sangat terstruktur, prediktif, dan damai karena calon penerus takhta sudah diketahui sejak jauh hari sesuai hukum adat atau aturan dinasti. Pada autokrasi non-monarki, proses suksesi menjadi titik paling lemah dan rawan krisis karena kekuasaan berpusat pada figur personal sang diktator. Wafatnya penguasa sering memicu kekosongan kekuasaan, intrik politik, dan pembersihan faksi internal, hingga kudeta berdarah. Kemudian yang kelima adalah diferensi yuridis politik, spektrum kekuasaan satu orang.
Guna memahami hubungan antara autokrasi dan monarki secara tepat, keduanya tidak boleh dilihat sebagai dua hal yang terpisah sepenuhnya, melainkan sebagai sebuah spektrum kekuasaan yang dapat beririsan sekaligus berpisah secara radikal. Irisan terbesar antara keduanya terjadi pada model monarki absolut. Ketika seorang raja memerintah tanpa batas hukum dan menolak oposisi, maka monarki tersebut secara otomatis memenuhi seluruh indikator sebagai sebuah autokrasi. Dalam kondisi ini, raja adalah seorang autokrat. Namun, pemisahan yang tegas terjadi pada dua kondisi lainnya, yaitu autokrasi non-monarki. Diktator militer atau pemimpin partai tunggal yang memegang kekuasaan mutlak adalah seorang autokrat, tapi ia bukan seorang monark karena tidak memiliki gelar kebangsawanan, tradisi hak ilahi, atau hukum pewaris tahta berdasarkan garis darah. Monarki, kemudian monarki konstitusional, negara monarki yang menerapkan demokrasi penuh. Raja ditunduk pada hukum dan tidak memiliki kapasitas untuk bertindak autokratik. Sehingga monarki konstitusional jadi bukti bahwa institusi monarki dapat dilepaskan sepenuhnya dari sifat autokrasi. Secara filosofis, autokrasi menjelaskan tentang volume dan sifat kekuasaan. Seberapa mutlak dan terpusatnya kekuasaan itu. Sedangkan monarki menjelaskan tentang bentuk institusi dan prosedur perolehan kekuasaan berbasis tradisi dan garis keturunan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya akan menjelaskan tentang analisis komparatif gaya pemerintahan dan implementasinya dalam sistem modern dengan subtopik meritokrasi. Di sini seperti dilihat, meritokrasi merupakan salah satu konsep penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Konsep ini menekankan bahwa jabatan publik harus diberikan kepada individu yang memiliki kemampuan, kompetensi, pengalaman, prestasi, dan integritas terbaik. Sistem ini berkembang sebagai upaya untuk mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk pengertian meritokrasi, meritokrasi berasal dari kata merit yang berarti prestasi, atau kemampuan dan prestasi yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, meritokrasi adalah sistem yang menempatkan seseorang pada jabatan berdasarkan kualitas dirinya. Meritokrasi berasal dari kata merit yang berarti prestasi atau kemampuan dan prestasi, dan kreasi yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, meritokrasi adalah sistem yang menempatkan seseorang pada jabatan berdasarkan kualitas dirinya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap posisi strategis diisi oleh orang yang paling kompeten sehingga organisasi dapat berjalan secara optimal. Prinsip meritokrasi adalah prinsip meritokrasi meliputi rekrutmen terbuka, seleksi objektif, promosi berdasarkan kinerja, evaluasi berkala, pengembangan kompetensi, serta akuntabilitas. Sistem ini juga mendorong budaya kerja yang sehat karena penghargaan diberikan berdasarkan hasil kerja nyata. Prinsip meritokrasi meliputi rekrutmen terbuka, seleksi objektif, promosi. Setiap pegawai memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang selama mampu menunjukkan prestasi. Implementasi dalam pemerintahan modern. Dalam pemerintahan modern, meritokrasi diterapkan melalui seleksi ASN berbasis kompetensi, penggunaan sistem CAT pada perekrutmen CPNS, promosi jabatan secara terbuka, penilaian kinerja, pelatihan pegawai, dan pengawasan oleh lembaga yang berwenang. Penerapan sistem merit membuat birokrasi menjadi lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Meskipun demikian, tantangan seperti intervensi politik, budaya nepotisme, dan ketimpangan kualitas pendidikan masih menjadi hambatan di beberapa daerah. Untuk analisis komparatifnya, jika dibandingkan dengan pemerintahan otoriter, meritokrasi lebih mengutamakan kompetensi dibanding keputusan sepihak pemimpin. Dibandingkan dengan demokrasi, meritokrasi lebih berfokus pada kualitas aparatur,
Sedangkan demokrasi menitik beratkan pada partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin. Dalam praktiknya, banyak negara menggabungkan demokrasi sebagai sistem politik dengan meritokrasi sebagai sistem pengelolaan birokrasi agar tercipta pemerintahan yang efektif dan tetap demokratis. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan meritokrasi antara lain meningkatkan profesionalisme, kualitas pelayanan publik, efisiensi pemerintahan, serta mengurangi praktik KKN. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan seperti persaingan yang sangat ketat, kemungkinan penilaian yang kurang objektif apabila sistem pengawasan lemah, dan adanya kesenjangan kesempatan apabila akses pendidikan tidak merata. Jadi kesimpulan untuk meritokrasi merupakan pendekatan yang sangat relevan dalam sistem pemerintahan modern karena menempatkan kompetensi dan integritas sebagai dasar utama dalam pengisian jabatan. Dengan penerapan yang konsisten, meritokrasi mampu menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Walaupun masih menghadapi berbagai rintangan, sistem merit tetap menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sekian dari saya dalam pembahasan analisis komparatif gaya pemerintahan dan implementasinya dengan subtopik meritokrasi. Terima kasih. Di bagian saya akan menjelaskan 3 bentuk pemerintahan, yaitu teknokratik, plutokrasi, dan teokrasi. Ketiganya memiliki perbedaan pada dasar kekuasaan yang digunakan. Teknokratik adalah sistem ini memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi keputusan dibuat berdasarkan data, ilmu pengetahuan, dan pengalaman, bukan karena kepentingan politik. Kelebihannya, kebijakan yang diambil biasanya lebih rasional, efektif, dan pelayanan publik juga lebih baik. Tapi kekurangannya, masyarakat bisa jadi kurang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dan para ahli belum tentu memahami semua kondisi sosial di masyarakat. Contoh negara yang menerapkan pendekatan ini adalah Singapura. Selanjutnya adalah plutokrasi. Dalam sistem ini, orang atau kelompok yang memiliki kekayaan mempunyai pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah. Kelebihannya, investasi dan pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Namun, kekurangannya, kepentingan masyarakat kecil sering diabaikan, kesenjangan sosial semakin besar, dan lebih rentan terjadi korupsi atau lobi politik. Saat ini tidak ada negara yang secara resmi memakai sistem plutokrasi. Tetapi, beberapa negara pengusaha besar masih memiliki pengaruh kuat terhadap kebijakan pemerintah. Yang terakhir adalah teokrasi. Sistem ini menjadikan agama sebagai dasar negara dalam menjalankan pemerintahan. Biasanya, pemimpin negara juga memiliki kedudukan sebagai pemimpin agama. Kelebihannya adalah nilai moral dan etika lebih dijunjung tinggi, serta masyarakat memiliki pedoman hidup yang jelas. Sedangkan kekurangannya, kebebasan beragama bisa jadi terbatas dan hak kelompok minoritas berpotensi kurang dilindungi. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Iran dan Vatikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga sistem ini memiliki dasar kekuasaan yang berbeda. Teknokratik berdasarkan keahlian, plutokrasi berdasarkan kekayaan, sedangkan teokrasi berdasarkan agama. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga banyak negara saat ini menggabungkan beberapa pendekatan sesuai kebutuhan negaranya. Namun, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasan Basri. Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sandasri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kediktatoran dalam sistem pemerintahan modern. Kediktatoran adalah sistem pemerintahan yang memusatkan kekuasaan pada satu orang atau sekelompok kecil orang. Pada sistem ini terdapat beberapa ciri utama, yaitu yang pertama, sentralisasi kekuasaan pada satu pihak. Yang kedua, pembatasan kebebasan masyarakat. Ketiga, lemahnya kontrol politik dari lembaga negara. Yang keempat, dominasi aparat keamanan untuk mempertahankan kekuasaan. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, seperti proses pengambilan keputusan yang cepat, stabilitas politik jangka pendek, dan pelaksanaan pembangunan. Namun, kediktatoran juga memiliki kekurangan, yaitu tingginya resiko penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Korea Utara, Irak pada masa Saddam Hussein, Jerman pada masa Adolf Hitler, dan Libya pada masa Muammar Gaddafi. Jika dibandingkan dengan demokrasi, kediktatoran memang lebih efisien dalam mengambil keputusan. Tetapi, demokrasi lebih mampu menjamin kebebasan masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia. Kesimpulan, sistem kediktatoran dapat menciptakan stabilitas dalam jangka pendek, namun memiliki banyak risiko bagi kehidupan bernegara. Oleh karena itu, sebagian besar negara modern memilih sistem demokrasi yang dianggap lebih adil dan partisipatif. Kesimpulan dari semua subtopik adalah perkembangan sistem pemerintahan menunjukkan bahwa setiap bentuk pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem otoriter dapat memberikan efisiensi, tapi berisiko menyalahgunakan kekuasaan dan membatasi hak masyarakat. Sementara itu, demokrasi tetap menghadapi berbagai tantangan di era modern. Oleh karena itu, sistem yang ideal adalah demokrasi konstitusional yang dipadukan dengan nilai meritokrasi dan teknokrasi agar kita pemerintahan yang profesional, efektif, dan adil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.